Piyuh Cak Gemol. Piyuh yuk Gino. Ini kalau aku lihat yang ini yo. Iya, Ini iya. serasa kembali ke zaman Belanda. Ini. Ha-ha. Iki copot Halo, ini ya. Oh ya, sakit apa? Ini stetoskop zaman dulu. Dicobai satu-satu. Ngelak ah. Iya. Nek ngelak ini. Ini peninggalannya Gajah Mada yang di kantor era? namanya Tata. Apa lagi? Ini yang unik. Tas. Bukan. Apa Ini itu? sebenarnya modern yuk. Modern sama juga modern. Tapi ini sebenarnya printer keluaran Tahun Kerajaan era Singosari. Singosari. Ya, apa cara buka ini? Wes gak usah dibuka lek gak iso. Ya. Ini juga ada mesin ketik dan sebagainya. Ini suasana Belum itu lagi yuk betul- buku-bukunya. Iya. Kita terasa kembali ke era Mbah Heula. Waduh, 80-an bisa atau mungkin sekitar 90-an. Ini buku-bukunya ada di sebelah sana ya, nggak kelihatan gitu ya. Dan di luar juga banyak sekali bukunya. Disuruh bilang gitu sama produser. Iya. Gitu. Terus ayo ini rasanya gak afdol lek gak pantun-pantunan. Iya, pantun-pantunan dulu, silakan. Silakan. Masa Nyontek. biar nggak kalah karo cap saya di Jember. Iya beliau wis pinter berpantun. Iya. Nyontek Suketeki dekat bunga melati. Cakep. Burung nuri lah kok miber. Asik. Kita jumpa lagi Ah. di obrolan budaya RRI Jember. Aja. Ini ya hasil didikan Pak Ngurah gitu ya. Aja. Ada lagi ya. Coba. Tuku cimol nang pasar Mano nang Cakep. gorong. Oh, gorong. Tuku cimol nang pasar Mano nang kono ono kali awas meluber. Cakep. Hei kanca-kanca, ono Cak Gemol karo Gino nang RRI Jember. Loh, podo-podo jeneng ya. Aku wis nyiapi. Apa? Oh, iya. Makan gedhok dicampur pentol. Asik, enak ta? Ketemu Gino karo Cak Gemol. Aduh, maaf Pak Ngurah nggak berhasil. No. Apa? Belanja di pasar Kremping harganya murah-murah. Asik. Atiku seneng ada Pak Ngurah. Tukin bisa naik berapa persen, Pak? Salam dhisik. Oh, salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sugeng napa niki? Sanes sugeng Riyadin ya pasti ya. Tapi yang pasti selamat berjumpa dalam acara RRI Net. Obrolan budaya produksi. Obrolan budaya RRI Jember. Oke, berarti udah disebut tadi namanya siapa? Saya Yuk Gino. Balik. Iya, saya Gino Mujayati Gino. Saya Cak Gemol Wijayati Sugemol Gemol. Si eling aku kata-kata. Applause dulu untuk timnya. Mantap. Iki ono sing cuti ono sing ganteni tapi keren banget yo. Apa? Oh. Wah, kok ngono. Iya Cak. Kita ini sedang berada di Kampung Baca. Lagi Ejaan nama. ulang. Oh, kita ini sedang berada di Kampung Baca. Kampung Baca, ejaan lama. Ejaan lama, Kampung Baca. Kampung Baca berarti di situ banyak sekali baca. buku. Baca. Banyak buku, banyak juga yang membaca. Iya, betul sekali. Ini termasuk yang paling suka banget di sini. Kenapa yuk? Kenapa? Karena suasananya cukup hangat. Yang pertama, yang kedua saya lihat di situ backgroundnya, bagus banget loh ini. Iya. Bagus banget. Serius, iya. Aplaus buat saya. Aku tertarik nih sing kono-kono iku engko bisa dicoba. Iya. Topeng. Saya nggak bisa ngeliat sana ya, Iya, sayangnya. iya, wis. Oke. Udah itu langsung closing aja kalau gitu acara ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan pengelola Kampung Baca, inji. ini ada sekelumit ya Oke, baik. tentang Kampung Baca. Silakan.
Jadi Kampung Baca itu adalah sebuah taman baca atau umumnya kita sebut TBM. Jadi Taman Baca Masyarakat Kampung Baca. Nah, Kampung Baca mewujudkan juga sebuah museum yang kita beri nama Museum Literasi. Ya, apa yang ada di dalamnya? Ya, apa saja yang terkait dengan kegiatan itu ya, misalnya ada buku-buku yang lama, macam-macam alat tulis dan alat ketik atau alat-alat yang digunakan untuk mencetak seperti itu ya. Lalu budaya-budaya yang ada kaitan dengan literasi, misalnya budaya agronomi, kita mengenal alat-alat yang sekarang sudah tidak ada lagi, alat pertanian. Nah, di sini kita sediakan. Ya, sekarang kita mulai rutin mengadakan siaran langsung lewat Facebook. Acaranya namanya Night at the Library. Semalam atau malam hari di perpustakaan, saya mencoba memberi informasi pada masyarakat bahwa malam itu kita buka loh. Jadi kita bisa mulai dengan apa yang kita miliki, ya. Sedikit atau banyak itu tidak masalah, karena nanti seiring dengan waktu taman baca yang kita sudah dirikan itu akan tumbuh ya, seiring dengan apa yang kita upayakan. Jangan dikotor, jangan di. Kami juga punya alat untuk proyektor gitu, sehingga ini kalau kita gunakan setiap malam minggu di sini, kita nonton bareng di sini, nah itu akan menjadi sarana edukasi. Ya biasanya anak-anak sih minta sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi saya nggak mau dong. Jadi harus ada tujuan yang selaras dengan misi kita. Oh, minta Spiderman, ya, jangan dulu, kita cari ini gitu. Ditusuk sama fitting supaya. Yo apa? Belakangnya K. Badak. Nomor Botak. botok. Terus ya, saat itu jadi panik, bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya. Bingung nyari-nyari ya. Semakin cucu. Air namanya air. Peradaban itu dimulai dari membaca. Ya, perintah dalam agama kita juga adalah membaca. Ya. Dalam membaca ini ada banyak kekuatan yang dimulai dari pertama kali adalah fokus. Saat kita membuka buku, maka kita fokus untuk mengerjakan satu hal dan menyelesaikannya hingga bacaan itu selesai. Ini kekuatan karakter yang dimiliki oleh mereka yang membaca. Tetapi berbeda dengan mereka yang membaca digital seperti di gadget, baik komputer maupun HP. Tidak ada fokus ya, karena anak diberikan banyak informasi sekaligus, tapi mereka dengan mudah untuk melewati informasi demi informasi
menuju informasi yang lain. Wah. Selayang pandang tentang Kampung Baca, Cak Kemol. Iya, jadi gitu ya. Betapa pentingnya juga aktivitas membaca. Tadi saya sedikit mengutip tentang apa katanya Pak Iman. Kecuali membaca, hobi yang lain tuh mahal, gitu ya, betul ya? Betul. Loh. Tapi loh, Disapa dulu. iya Pak, iya. Assalamualaikum, Kung. Monggo, Oke, pakai mic Kung. Pak. Iya. Diulang. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh pantun nggak? Boleh? Boleh, silakan. Belum. Silakan. Ayo. Oke. Eja. Tuku sawi nang Surakarta, titip nang Kernet. Cakep. Cakep, Rek. Tuku terasi awas ono tata wedi disambar. Cakep. Woi konco-konco, ono Pak Iman Suliki nang obrolan budaya Ayarinet, produksi RRI Jombang. Asik. Apa sih, Rek? Beliau itu kalau di generasi muda Cak Gemol lebih populer panggilannya Kung Iman. Waduh. Kung ejaan lama, Koeng. Oh, koeng. Kung ya, Kung aja. Kung Iman. Takut salah sebut nanti saya. Kung Iman. Injih. Kung Iman apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sampun sarapan? Dereng. Sami. Nanti bareng-bareng. Iya. Matur nuwun Kung, diizinkan kami tim yang serame ini bisa berkunjung di Museum Literasi Kampung Baca. Sekarang serasa seperti apa nggih? Dari kepompong ke kupu-kupu ngaten. Kampung Baca, metamorfosa. Sebenarnya tuh bagaimana Kung? Dari tadinya Kampung Baca saja, kemudian menuju ke Museum Literasi, monggo. Iya, jadi Kampung Baca itu berganti-ganti nama. Dari awal itu namanya keren banget tuh, tapi terlalu gede. Indonesia Membaca. Tahun Cita-cita lah ya, cita-cita. Iya, saya mendirikan yayasan tahun 1988. Beliau belum lahir itu. Oh, sudah kalau itu. Iya. Mas Erik belum. Iya. Itu. Kemudian seiring waktu berjalan terus ya, kemudian baru realitas dari mimpi itu mulai terwujud ketika saya pensiun justru ya. Yaitu tahun 2009. Punya lahan, lalu punya ya relasi yang luas, karena mendirikan itu enggak punya relasi ya susah juga kan. Iya. Jadi lalu saya beri nama Kampung Baca. Mengapa ejaan lama? Ya supaya itu tadi merekam jejak peradaban bahwa kita dulu pernah merubah ejaan seperti itu ya. Itu yang lalu bagaimana hubungannya dengan museum? Karena saya itu backgroundnya itu seni rupa, suka barang-barang yang unik
kan gitu ya. Yang ada rupanya. Yang ada rupanya, yang goib yang nggak kelihatan, nggak tahu. Nggak bisa disimpan tuh ya. Tata urusannya. Iya. Tidak terasa itu kok ini tambah banyak ya. Apakah itu benda-benda warisan atau nemu atau leles ya? Leles ada ya. yang leles. Ada. Leles apa? Ya misalnya ke pasir pantai gitu ya, nemu kerang itu. Oh, tiba-tiba Kan leles itu ya. Iya. Jadi sesuatu yang dianggap nggak berguna. Itu dia. Tak pikir itu kursus. Dipungut. Tak pikir kursus leles. Iya. Tapi juga ada yang diberi, Bu. Diberi, datang sendiri. Jadi seperti itu. Jadi lalu itu bertumbuh, Bu. Lama-lama dengan adanya medsos, ya itu akun saya banyak sekali itu. Saya buat grup, halaman dan sebagainya. Lalu saya tambah lagi satu, yaitu Museum Literasi. Artinya kalau secara visual itu nggak bisa terwujud ya karena banyak kebentuan, secara virtual lah gitu. Itu sudah sejak 2009 juga. Gitu. Tetapi belakangan saya menyadari juga bahwa ternyata membawa orang untuk membaca itu tidak semudah yang kita pikirkan. Perlu sesuatu yang berbeda. Nah, maka museum itu lama-lama menjadi bentuknya menjadi aksesoris di tempat orang baca itu. Nah, itu lalu ide berkembang, malah belakangan saya mikir yang saya taruh di depan itu justru museumnya saja. Kan gitu kan, biar yang belakangan itu membaca. Artinya apa? Setelah melihat barangnya itu perlu literasi. Ini apa sih itu, dulu gimana sejarahnya, itu lihat di buku kan gitu. Ya Pak Zainul tadi lihat apa ini telepon kuno ini gimana asal usulnya seperti itu. Ya di sejarah, kalau di sini nggak ada ahlinya. Ahlinya cuma satu dari bukunya Pak Zainul tadi. Begitu Bu, kira-kira Bu. Kalau yang istimewa dari Museum Literasi ini sebenarnya apa, Pak? Gimana? Yang istimewa dari museum ini itu, yang mungkin Bapak menunjukkan kembali ada beberapa alat yang barangkali apa gitu. Menurut teman saya yang pegiat museum, bahkan orang museum itu, ada beberapa di sini yang sudah masuk cagar budaya, Pak. Masuk ke sini? Iya. Okay, tapi belum terdaftar gitu aja. Contohnya. Contohnya ini apa? Kendi. Telepon? Bukan, telepon ini. Telepon. Usianya lebih tua ini dari Bapak lo ya. Wow. Iya. Coba ditanya aja usianya berapa. Iya, telepon VOC, Pak. Betul ya? VOC, iya. VOC ini. Iya. Coba yang buat ditanya. stetoskop itu, Pak ya? Kenapa? Sobat stetoskop. Tapi copot satu, Pak ya? Iya itu baru ketemu kemarin. Oh, alhamdulillah. Strobe-nya hilang. Itu saya sudah nggak bisa tidur itu. Terus ada lagi itu Pak gilesan jagung itu. Iya. Di belakang. Iya di belakang itu usianya katanya Pak itu tadi ini sudah masuk cagar budaya. Lalu yang luar biasa itu gini Pak, tempo hari ada mahasiswa magang di sini menunjukkan pada saya sebuah manuskrip. Ini Pak Gong, saya punya manuskrip. Loh, saya beli ya. Jangan gitu. Belakangan setelah dia pamit selesai masa magangnya justru menghadap saya, ini untuk Bapak saja. Itu manuskrip ditulis tangan di atas kertas deluwang namanya. Isinya tentang? Kayaknya hadis Pak. Hadis tapi dalam huruf pegon ya. Ada ilustrasinya, semuanya ditulis tangan itu. Gitu. Boleh nanti kita tunjukkan ya. Oke, dalam huruf pegon. Dan itu cukup banyak ya? Apanya? Cukup banyak ini manuskripnya atau satu tetapi isinya kan tebal Pak. Tebal. Iya, saya tanya karena emang benar-benar nggak tahu seperti apa bentuknya. Iya. Posisi di sebelah mana, Gong? Posisinya manuskrip di lemari situ. Oh, yang ini. Iya. Yang sampulnya coklat dari kulit itu. Kalau ada yang bisa mengambilkan atau kulit apa itu, Pak? Kulit yang pasti bukan kulit pisang, Pak. Ya. Bukan kulit kacang. Kulit. Ya, ini penasaran ya yang mana? Iya. Ini untuk pemirsa RRI Net. Alhamdulillah. Boleh.
Bukan. Bukan. Oh, bukan. Ya sudah, biar sudah. Ya sudah biar nanti saja. J. Dia udah berusaha, Waktu Pak. kita ngobrol dengan Pak Zainullah itu nanti. Jadi apa untuk pemirsa Iya, obrolan budaya ya Cak Betul, Gemol, kita betul. mau gambarkan bahwa di depan kita ini penuh dengan benda-benda. Ada simpoa juga loh di sini. Ada. Betul. Simpoa. Iya, iya. Benda-benda sejarah, prasejarah. Tidak hanya sejarah tetapi benda-benda sains. Sains nggih. Jadi pada tahun 2000 berapa itu ya, saya punya teman di Facebook, seorang guru dari Jakarta International School itu menyurati saya, Nggih. Pak, kami mau membuang barang-barang koleksi kami. Oh ya ampun. Oh, oke. Kemudian itu dia. Oh iya. Kalau Bapak bikin Alhamdulillah. proposal, nanti akan saya pertimbangkan ke kepala. Dan itu ternyata betul, saya dapat 9 koli, Pak. Oh. Dikirim pakai kereta api. Free semua itu, Pak? Free. Yang bayar cuman ongkos logistiknya itu. Logistiknya. Dan apa? Itu ada anatomi, lalu mikroskop, macam-macam itu, Pak. Luar biasa, Pak. Ada rumah. Di sini nggak ada mungkin. Rumah semut. Rumah itu semut. di sini nggak ada kan? Enggak ada. Semut itu kan bikin rumah, Bu, di tanah. Iya, iya. Nah, itu dibuat alat, semacam tempat itu. Jadi nanti kalau semutnya dimasukkan situ, dari samping kelihatan kayak Oh. berjalan-jalan di Kayak dalam. TV-TV itu kan ada film-film itu ya. dia. Itu saya punya itu 2 di Iya. sini. Semutnya masih ada, Pak? Ya, Nggak bisa Cak. ngasih makan soalnya, jadi saya nggak pelihara tuh, Pak. Cuma rumahnya masih ada. Rumahnya lagi. ada. Iya. Kalau sekarang semut enggak sempat bikin rumah. Kenapa? Sedang kumpul aja sudah kita semprot. Hilang Iya, itu. nah. Iya itu. Nah ini dia buku manuskripnya itu. Kok tiba-tiba ada di sini, Pak? Nggak tahu, gaib. ada perjalanan. Iya. Oke, oke, oke. Oh, dalam bahasa ini, Pak ya? Bahasa Arab. Huruf Arab Tapi ya? saya ingin menunjukkan yang ilustrasinya halamannya Aduh, susah ini. Jadi ini kertasnya ini tidak seperti buku ini Masya Allah ini ya. Aduh, ya Allah. Saya penasaran, Pak. Boleh pegang? Maaf Boleh, ya, duluan. Baik. Iya, iya, iya. Cak Gemol, sementara jenengan repot gitu, ini kita Menarik mau banget ini. simak video yang ini ya. Iya, siapa mau lewat? Ada yang Oh, mau ada yang mau lewat. lewat, ya, silakan. Iya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Lah dalah. Kok tiba-tiba ada di sini, Pak? Apa karena kita berada di museum ya, jadi Iya. tiba-tiba mau bermunculan. Iya, para pakar-pakar di sini luar biasa. Oke, tadi sudah ada Pak Iman Suligi. Ini adalah founder dari Kampung Baca, Museum Literasi. Nah, sekarang ada siapa yuk? Ada Pak Zainullah Ahmad. Beliau ini sejarawan Jember karena sudah menulis beberapa buku sejarah terkait Jember. Assalamualaikum Pak Zainul. Nggih, Betty, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ginu sama Gemol. Iya. KTP-nya ganti Pak kalau acara ini, Pak. Ganti KTP ya. Mbak Gino sama Mas Iya. Gemul. Juga Agung. Alhamdulillah, panjenengan biasanya kan menjelajah. Kok tiba-tiba sudah kembali ke Jember nih Bapak? Loh, dari mana nih ngomong-ngomong? Suka explore. Wow. Saya memang kebetulan hari-harinya itu ke dalam Suwing itu banyak belakran atau keluyuran, menjelajah lah. Blakrak ya. Dalam rangka mencari apa namanya? Ya, remah-remah, mosaik-mosaik tentang sejarah yang katakanlah yang berserakan di sana sini.
kemudian untuk diteliti dan kemudian juga kami dokumentasi dan semoga bisa menjadi buku suatu ketika kan begitu. Iya, Oke. betul. Gitu. Oke, wah jadi memang aktivitas Bapak lebih kepada kayak mendokumentasikan dalam bentuk buku gitu Pak ya? Betul. Oke, tapi sejak kapan Pak suka menulis Pak? Saya kalau menulis ini memang mulai kecil sejak SD dan kebetulan sudah sering dapat juara gitu. Oh, oke. Pada masa itu akhirnya Iya. semakin Iya, semakin ini Pak ya? betul. Kemudian setelah itu saya menekuni naskah-naskah tradisional kayak dongeng-dongeng, kemudian folklore, folktale dan sebagainya. Dan kemudian juga sejarah. Dan itu mungkin salah satu jalan otodidak saya untuk menjadi penulis sekaligus peneliti sejarah gitu. Baik, buku-buku Sampai sekarang. tulisan Pak Zainul yang tentang Jember bisa disebutkan judulnya. Yang pertama, Oh iya, ini kebetulan di Mbah Gong ini ada juga ini tentang buku saya yang pertama 2015 yaitu judulnya Topografia Sakra Menelusuri Jejak Sejarah Jember Kuno, terbitan dari penerbit besar Araska Yogyakarta. Kemudian 2020 terbit yang edisi terbarukan lagi pemutahiran judulnya Babat Bumi Sading, ya, Mosaik Historiografi Jember mulai era era sampai Imperium, mulai era purba sampai Imperium. Babat sampai Bumi penjajahan. Sadeng yang Iya. itu. Oh, nggih. Nah, Ya Babat mulai Bumi Sadeng. Paleotikum sampai Imperium itu. Babat Ini Bumi Sadeng. berapa lama Pak pembuatan buku ini? Apalagi kan Bapak harus membuat riset dulu dan sebagainya gitu ya? Betul. Ini cukup lama penelitiannya. Bahkan saya dengan teman-teman komunitas saya Batara Sabta Prabu itu, ini penelitian ini saya lakukan untuk menelaah Jember kuno ini sejarahnya mulai 2012. Jadi bertahun-tahun itu. Jadi tapi kami lebih banyak mencari data-data lapangan ya, data-data empirik tentang sejarah atau fakta-fakta sejarah Jember di lapangan. Selain juga tentu pada kajian-kajian perpustakaan dan referensi lainnya. Jadi seperti itu. Lumayan juga sebenarnya menguras waktu dan sebagainya, tenaga, pikiran. jadi beliau ini punya pasukan Cak Gemol. Oh iya. Namanya Batara Sabta Prabu. Betul ya. Berapa orang nih Pak? Kumpulan orang-orang yang suka sejarah. Ya, Sampai lumayan hari ini banyak. berapa banyak ya Pak? Sekarang sudah hampir 40-an. Khusus kita itu ngopeni tanda kutip orang-orang gila ya. Gila sejarah itu. Gila sejarah lah ya. Iya, Tapi emang ngomong-ngomong Bapak emang ini ya kayak semacam mengabdikan diri dalam dunia sejarah atau memang kebetulan saja tulisan-tulisan Bapak ini memang lebih ke sejarah atau gimana? Ya memang lebih terfokus ke sejarah sebenarnya. Karena apa? Karena saya sendiri untuk jalur di sejarah sendiri untuk tematiknya itu lebih kepada sejarah klasik atau sejarah Hindu-Buddha di Jember. Karena terus terang aja untuk penulisan sejarah Jember ini di Hindu-Buddhanya memang bisa katakan belum ada yang menulis. Kebanyakan mereka itu mengambil di bidang di bidang kajian historiografi era kemerdekaan atau era kolonial yang banyak. Tapi untuk kajian di bidang prasejarah ya sampai era Hindu-Buddha atau klasik ini sangat-sangat jarang dan saya harus memulainya dan ternyata alhamdulillah banyak sambutan, banyak katakanlah banyak apresiasi yang ditujukan karena Jember ini ternyata sangat kaya, sangat potensial dengan sejarah klasiknya dan luar biasa kali. Jadi nggak kalah dengan kabupaten sebelah sebenarnya Pak ya? Iya, tidak kalah. Itu juga ada sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan Jember ini sangat mungkin bisa dikatakan tinggalannya ya. Paling komplit ya. Heritage-nya itu terbanyak ya, di daerah Tapal Kuda ini. Saya data itu bekas-bekas reruntuhan kerajaan Jember kuno, kerajaan-kerajaan yang ada di Jember lama, Jember kuno ini nih ada sekitar hampir 50 titik ya. Wow. Baik itu berupa kedaton atau keraton, talut, benteng, petirtan, candi, mulai dari Sumber Baru hingga Silo, sangat banyak sekali. Termasuk juga prasasti. Nah, inilah yang selama ini belum diangkat. Makanya saya memberanikan diri karena saya punya data lapangan hingga kini kami angkat dalam buku-buku saya, diantaranya itu Babat Bumi Sading itu. Yang terbaru apa Pak? Buku yang terbaru? Yang terbaru ini
Medang Bumi Mataram. Tapi Wah. ini tentang sejarah nasional ini. Medang Bumi Mataram. Iya, tapi ini juga di sini menyinggung tentang historiografi era klasik di daerah Tapal Kuda juga ada. Karena jejak Medang Bumi Mataram ini di Jember juga ada, sangat banyak pengaruh-pengaruhnya ini. Sangat banyak juga. Oke. Medang. Medang Kerajaan Mataram kuno. Oh, Mataram lama kuno. Namanya Medang Bumi Mataram. Kita baru tahu sekarang ternyata ada nama kerajaan itu, Pak ya. Iya. Kalau yang saya tahu kan dulu ada apa semacam legenda Aji Soko itu di kerajaan Medang Kamulan. Ya, Aji Saka dan Dewata Cengkar itu Nggih, Medang nggih. Kamulan lebih banyak pada mitosnya kalau itu. Mitos Betul. nggih. Oke, Bapak kalau ketika jenengan membuat tulisan seperti ini sudah riset dan sebagainya, pernah nggak ada mungkin kayak pembaca gitu yang menyanggah gitu ya? Loh, ini saya begini, ini saya gini. Pernah gitu, Pak? Ya, saya memang lebih suka ada yang mengkritisi. Tapi bisa dibilang sangat-sangat jarang sekali. Jarang. Karena mungkin mereka kurang paham apa mungkin Lebih sebagai kayak terdengarnya penikmat kurang aja lengkap membaca dan gitu ya? sebagainya. Tapi ada juga. Oke, oke. Namun kemudian setelah saya ajak diskusi, jarang-jarang mereka yang mau datang. Risetnya yang kalah menjawab dan ternyata ya. sebagainya. Makanya saya katakan sangat-sangat jarang sekali. Dan saya berharap sebenarnya ada pakar yang bisa katakanlah bisa memberikan semacam argumen atau hal-hal yang berkaitan dengan buku saya itu. Wah, Padahal kita udah mengatakan udah bakar sebenarnya. berarti enggak. belum nemu lawan nih. Tapi Sing ada lawan. enggak, justru kebalikannya malah para pakar banyak mendukung seperti Profesor Margana dari UGM The Leiden itu, dari UI dan sebagainya, banyak yang mendukung. Bahkan saya pernah dilibatkan juga dalam penulisan sejarah di daerah Lumajang oleh tim sejarawan dari UGM itu. Nggih, nggih. Kalau bicara lagi ke peninggalan-peninggalan bahwa di Jember itu sebenarnya potensinya luar biasa. Betul, betul. Tapi sampai hari ini non sewu bisa dikoreksi jika saya salah, museum di Jember belum ada ya, Pak? Kalau setahu saya museum formal secara resmi belum ada. Tapi kalau museum-museum yang dibuat, yang didirikan oleh Perorangan itu ya. teman-teman perorangan Dikelola swasta, pengelola swasta swastanya. seperti Mbah Kung ini, Salah satunya Museum ini. Ilustrasi, kemudian juga ada di miliknya Mas Yetyo Hadi di Puger Kencong dan sebagainya. Museum Puger. Oke, di teman sama saya juga ada, hanya memang tidak di apa istilahnya, tidak di publish museumnya Sabta Prabu. Itu juga lengkap sekali, cukup lengkap barang-barangnya itu, benda-bendanya. Berarti genrenya beda-beda mungkin ya. Ini Iya, museum betul. ilustrasi, ada museum sejarah, Betul, iya. museum sebagainya. Iya. Oke, waduh, ini emang sangat luas sekali nih ya kalau kita ngomong tentang tulisan dan sebagainya. Tapi kalau menurut Pak Chandra sendiri, dari semua tulisan yang sudah pernah Anda buat, manakah yang paling berkesan gitu? Saya justru yang paling berkesan ini, Babat Bumi Sadeng. Babat Bumi Sadeng ini, karena ini Duh, aku deg-degan loh. apa Aku soalnya namanya, orang berarti kan Sadeng sudah loh. saya kasih dulu. Ini Sadeng, karena agak tanggapannya Orang Sadeng, tanggapannya Sadeng. sangat banyak. Artinya respon dari pembaca, publik, bahkan dari perguruan tinggi dan sebagainya sangat-sangat luar biasa. Bahkan terakhir ini tahun kemarin ini buku ini direkomendasikan untuk dibuat semacam tarian kolosal, drama kolosal. Betul, tahun lalu Tentang ya, ya, Pak. Perang Pasadeng ya 2023. 2023 yang dipentaskan pada saat 17 Agustus di alun-alun. Sadeng itu sendiri kan nama Ya, Sadeng sendiri memang nama arkais, nama lama Jember. Nama lama Jember yang mengacu kepada nama tumbuhan yang memang iya. sampai Pohon. sekarang rupanya menjadi ikonnya Jember, banyak ditanam ya, menjadi tanaman taman. Sadeng gitu. Pohon Ya, Sadeng. dan di sana ada Gunung Iya. Sadeng, Kung. Oh, ada juga. Di tempat saya. Kalau Sadeng saya baru tahu nama gunung tadi itu. Gunung Sadeng. Ya, Gunung Sadeng. Makanya ketika Bu Etik bilang saya wong Sadeng loh, gini. Iya. Heeh. Betul, itu Sadeng itu nama lama Jember ketika masa Diulang. klasik ya. Ketika terjadinya Perang Sadeng 1331 itu. Silakan. Berapa tahun? 1331 abad Belum lahir 14, saya, Pak. awal abad 14. Oke, jadi semua ini by data. Makanya tadi Majapahit, seperti yang iya. kita agak flashback Betul. lagi tadi ketika ada yang mengkritisi, mereka lebih ke ini ya, lebih pada ya sudahlah gitu. Karena apa? Mungkin kalau Pak Chandra by data, by riset, beliau by katanya gitu. Bisa jadi seperti itu. Heeh. Anggi. Kalau kita bicara balik lagi ke museum ini, bahwa ternyata keberadaan museum itu saya menarik tadi dari penjelasan Kung Iman, kemudian Pak Zainullah juga, museum itu sangat penting keberadaannya, Anggi. Monggo Kung, Betul. Kung dulu. Iya, saya membuat semacam
tagline untuk museum itu. Yang pertama konservasi, imajinasi, edukasi, lalu inovasi dan rekreasi. Itu saya urutkan. Jadi yang pertama memang konservasi. Konservasi. Apapun yang tidak tersimpan, tidak dikenang, gitu kan? Nah, dari dikenang itu akan menumbuhkan imajinasi. Kenapa imajinasi saya taruh nomor 2? Karena imagination is more important than knowledge, kan gitu kata Einstein. Lewat imajinasi itu tumbuh ilmu pengetahuan termasuk sejarah. Lalu bagaimana merawat imajinasi? Ya melalui edukasi. Jadi sekolah-sekolah itu harus dalam tanda petik ya, memelihara guru-guru sejarah yang pintar dongeng. Jadi dalam arti, lah kalau guru sejarah hanya menyebutkan angka-angka kan hanya kognitif yang masuk. Begitu dia pintar dongeng, dicintai dia, dirindukan. Nah, ini Itu. dongeng ya penting ya. Betul. Habis ini ada RRI mendongeng. Ada. Iya. RRI mendongeng. Ini khusus guru-guru atau khusus anaknya atau gimana? Guru dan anak. Oh. Dari generasi lintas generasi. Lintas generasi. Ya. Terus pendidikan. Terus sudah itu tadi imajinasi, edukasi. Lalu inovasi. Karena kita kan tidak cukup merawat, memelihara tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Kan kita tidak hanya melestarikan kebudayaan ini, tapi lalu yang orang akan bertanya, lah sampean niku gawe apa saiki ya? Nenek moyangnya sudah canggih buat begini, sampean melestarikan, gitu kan? Nah, terus supaya fungsi museum itu menarik, perlu rekreasi. Jadi rekreasi nanti ada videotron, ada teater, ada pameran kayak gitu. Nah, kalau sudah begitu, nanti Kampung Baca bisa menjadi tempat yang bisa menjadi tempat untuk macam-macam lah gitu. Kalau begini aja yang datang 1 hari 10 itu sudah luar biasa, Bu. Tapi nanti kalau di format seperti itu, mungkin tempat parkir saya dibuatkan khusus oleh Pemkab. Amin. Iya kan gitu kan. Soalnya memang jalur menuju ke sini itu masih jadi PR besar ya. Iya, betul. Kita harus meliuk-liuk ya. Loh, justru itu sensasinya. Oh iya. Oh iya betul. Sensasinya itu, Pak. Iya ya. Gitu. Betul. Sensasi yang pertama adalah mencari Iya, parkir. betul, Pak. Udah mencari jalan. Ini pengakuan itu apa, Bu? Kenapa, Pak? Testimoni. Ya? Testimoni. Testimoni itu orang yang datang ke sini. Saya tadi tersesat 5 kali, Pak. Tapi sesudah sampai di sini nggak pengen pulang. Ya nggak boleh. Ya berarti tersesat di jalan yang benar. Iya, gitu. Oke. Baik, kita ke Pak Jonel lagi nih, Pak. Ngomong dari semua hal yang sudah pernah Anda lakukan, kemudian dari banyak-banyak tulisan dan sebagainya. Suka dukanya ini apa sih, Pak? Gitu. Pasti ada toh kayak mungkin nulis ini ternyata wah gimana, atau mungkin kita nulis itu senangnya banget dapat apresiasi yang luar biasa tuh. Seperti apa, Pak? Suka dukanya? Ya, kalau menjadi penulis sejarah itu suka dukanya sangat-sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan dukanya itu tidak ada. Meskipun harus karena seneng, Pak. Ya seneng misalnya harus merogoh kantong untuk beli buku dan sebagainya, yang pada mana kan buku-buku kan mahal sekarang. Kami juga justru senang di situ. Dan kami menjadwalkan untuk membeli tiap bulan beberapa judul buku. Tuh, kemudian lain-lainnya itu diantaranya kepuasan dari rasa suka itu bila mana ada semacam respon dari masyarakat yang berikan apresiasi dan sebagainya. Itu sangat-sangat senang sekali. Kalau yang lain-lainnya mungkin kalau dari hasil penjualan dari katakanlah royalti sih saya tidak terlalu berpikir itu. Bahkan buku yang terakhir ini belum dikirim sama sekali royaltinya. Itu juga suka. Sudah tak terpikirkan sudah seperti itu saya. Makanya kan ya itu tadi lebih banyak pada rasa apresiasi, puas sudah menerbitkan, dan yang terpuas sebenarnya adalah yang saya bisa membantu masyarakat. Oh iya. Untuk mengumpulkan ingatan-ingatan masa lalu, catatan-catatan tercecer, mosaik yang kemudian berbentuk buku yang insya Allah bisa dibaca oleh generasi peneruskan begitu. Jadi kepuasan yang tidak kepuasan ternilai. Yang tidak, betul. Oke. Jadi itu ya. Boleh nyelingi ya. Oh silakan. Ini kan jadi PR RRI. Waduh. Iya. PR RRI, Rek. Kan kisah-kisah sejarah tadi kan bisa difragmentasi,
Betul. menjadi sebuah sandiwara radio. Wah, Dulu kayaknya punya mimpi buat sandiwara radio. Iya, saya. Zaman iya. Tapi kok putus itu. Karena bukunya tebel, Pak. Iya, Kang. Siap. Iya. Oke, nanti PR-nya nih insya Allah, Pak. Insya Allah, Allah. insya Allah. Aku langsung terdiam. Iya. Ternyata ada PR. Loh, Nggih. ingat dulu Bu, waktu sandiwara radio bahasa Jawa, Lagi, zaman lama itu, nggih. Masya Allah. Saya belum lahir, Pak. Belum. Itu luar biasa betul itu. Baik. Oke, baik. Ini waktu kita masih ada beberapa ini, gitu ya. Ngomong-ngomong kalau Kong, kira-kira siapa nih tokoh yang menginspirasi Kong Iman hingga sampai saat ini, hingga sampai ke apa ya tahapan-tahapan seperti ini, kira-kira siapa? Ya ada sih, cuman saya itu tergerak oleh masa lalu saya. Jadi waktu kecil kan ayah saya itu agen koran, semua koran ada. Ya, Iya. yang sekarang sudah nggak ada, misalnya Harian Umum, Suara Rakyat, kisah nyata macam-macam, Penyebar majalah, semangat. penyebar semangat, Tabloid juga ya? Mekarsari, Terang Bulan seperti itu. Joyo-boyo. Intisari ya? Intisari. Intisari enggak waktu itu. belum. Oke. Nah, dalam keseharian yang seperti itu ya, otomatis saya menjadi gila baca secara alamiah, kan gitu ya, begitu. Lah, tapi dalam rangka kronologi kehidupan saya itu kok selalu kecemplung ke wilayah itu. Waktu SMA itu ya, ditugasi guru untuk menjaga perpustakaan. Kemudian waktu kuliah ngurus senat jadi bagian perpustakaan. Jadi pegawai negeri pertama jadi guru, di samping ngajar disuruh jadi petugas perpustakaan. Seperti itu, jadi ya. Lalu setelah pensiun nggak perlu mikir lagi, sesudah pensiun itu masa jualan mobil atau nggarap sawah ya nggak mungkin lah ya. Jadi tinggal melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dulunya. Itu lebih mudah daripada memasuki wilayah baru yang belum dikenal gitu kan. Gitu Mas. Oke, jadi lebih kepada ini ya, inspirasi karena emang kebetulan orang tua jualan ini Pak ya, Iya. agen koran. Agen koran. Agen koran. Itu ada nampotnya Surabaya Pos di depan itu tahun berapa tuh? Dan iya 1900. Saya belum lahir Pak ya? Kayaknya belum. Lahir. Jadi memang apa-apa yang kita dapat saat kecil itu Iya, ya iya, Cak iya. Kemal bisa berpengaruh ya. Betul. Sampai besarnya. Wah, PR itu. Iya. Buat Apa kita bikin semua. sandiwara lagi? Bukan. Nah, kita tentang saya nanti ya. Nggih, sebelum Oke. dilanjut obrolan yang semakin hangat nih. Iya, tuh ini ada pesan-pesan berikut ini. Silahkan lewat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wah, jadi semuanya untuk para pendengar juga pemirsa ini juga bisa lihat melalui aplikasi RRI Digital. Digital. Dan juga kita punya YouTube kan yuk? Iya, YouTube-nya RRI Jember. Oh, Iya, dah. iya, RRI Jember. RRI Jember. Kok dikira apa gitu, mungkin W awal-awal. Oke, dan juga RRI Digital yang bisa di-download di aplikasi Play Store gitu ya. Oke, yuk Lanjut, kita ngobrol dengan dua tokoh keren hari ini ya Cak Kemal ya. Oke, topik kita jangan lupa, topik Oh kita iya. tentang ini ya, Museum. museum mengabadikan jejak peradaban. Nah, Gitu. kalau bicara tentang peradaban, menurut saya ke Pak Zainullah, kalau dulu kan kita membaca kitab yang ada, misalnya era Majapahit itu Cak Kemal, Betul. itu taunya yang nulis itu kan empu ya.
Nah, Berarti empu di era sekarang salah satunya Pak Zainal. berarti apa boleh kita nyebut Empu Zainal? Boleh, boleh. Harus dipopulerkan lagi. Oh, oke. Iya. Ya. Jadi Empu itu emang penulis sebenarnya atau pujangga gitu ya barangkali di Iya, masanya? lebih tepat sebenarnya ke pujangga. Hmm. Karena pada masa klasik penyebutan empu ini juga sebenarnya bukan hanya mengacu kepada penulis naskah kerajaan, tapi juga empu keris dan sebagainya, atau orang-orang yang pakar yang memiliki keahlian atau spesifikasi atau kompetensi di bidang-bidang tertentu. Nah, berarti Oke, juga oke, Kung oke. Iman, empu pula. Oh, Iya, kompetensi ini tertentu. para empu nih. Kita Iya. sedang bersama para empu. Iya. Makanya dalam sejarah klasik itu para empu itu masuk biasanya dalam kelas yang namanya puruhita. Puruhita ini orang-orang suci, pendeta empu itu. Lah, kalau Batara Sapta Prabu, Pak. Nah, kalau Batara Sapta Prabu ini sebenarnya nama dari kerabat atau keluarga kerajaan Majapahit yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan raja dan permaisurinya. Biasanya para Sapta Prabu ini ada sekitar, kalau terakhir ini dalam prasasti disebutkan ada 14 nama keluarga atau raja yang memimpin tempat-tempat tertentu atau provinsi-provinsi Majapahit ya. Termasuk Kembang Jenar, kemudian Jagaraga, termasuk kemudian Mataram, Pajang dan sebagainya. Itu dipimpin oleh para Batara Ing atau atau disebut dengan Batara Sapta Prabu. Itu tertulis dalam prasasti Singosari nama itu. Nama Batara Sapta Prabu itu. Jadi kerabat keluarga kerajaan gitu. Panjenengan menyebut pasukan sebagai timnya Batara Sapta Prabu. Visinya kemana nih? Oh iya. Kalau komunitas Batara Sapta Prabu memang bisa dikatakan saya memang mengambil atau menukil dari nama lama itu. Tujuannya sebenarnya untuk melestarikan nilai-nilai peradaban yang pernah dicapai oleh kerajaan besar Majapahit agar tidak hilang begitu saja. Dan saya memberi penamaan agar teman-teman juga konsis ya dalam rangka mempertahankan warisan-warisan peradaban dari masa lalu, karena kita ini besar juga pada warisan peradaban masa lalu seperti Mindang Bumi Mataram, Majapahit dan sebagainya seperti itu. Kalau pasukannya itu ya memang ada sih sebenarnya yang pernah kita kenal seperti pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada ya, Bayangkara itu tadi ya, dan sebagainya itu. Saya belum lahir waktu itu. Iya. Ngeyel. Sama, saya juga belum lahir. Oh iya, siapa? Iya. Takon. Iya. Lucu. Lucu lumayan. Garing. Jadi pasukannya udah banyak dan apakah ada semacam ini dibentuk kayak semacam badan hukum sendiri untuk Batara Sapta Prabu gimana? Iya, memang kami buat di organisasi itu ada dibuat divisi-divisi seperti humas, kemudian juga lain-lainnya di lembaga think tanknya atau diklat, bagian-bagian yang membidangi bagian penelitian dan sebagainya. Kebetulan kami sudah kapan hari mengurus badan hukum dan entah masih belum berhasil. Konon katanya Kemenkumham itu tidak tahu mungkin sakral atau bagaimana ya, bukan tidak lolos, masih prosesnya agak susah katanya. Tapi kalau dari karena faktor nama. Apakah Kenapa? dari faktor nama? Mungkin karena faktor nama dan sebagainya. Nah, mungkin ganjil apa bagaimana kurang paham saya. Tapi yang jelas kalau untuk akte notarisnya sudah ada. Memang masih prosesnya di badan hukum tadi. Mungkin waktu daftarkan harinya kurang pas, Pak. Iya. Belum Mungkin, Pak, dihitung mungkin. weton ya, weton. Iya. Kemungkinannya begitulah. Oh iya. Enggak paham. Tapi yang jelas memang kami sebenarnya tidak terlalu memperdulikan masalah itu sih sebenarnya. Karena apa? Karena kita bergeraknya ini sudah semacam gerakan-gerakan yang tulus, tidak membutuh endorse, bahkan kami pun tidak pernah ngemis-ngemis dana ke pemerintah, meskipun pernah diberi bantuan. Kami lebih kepada kemampuan teman-teman, finansial teman-teman sendiri untuk kegiatan-kegiatan kami ini. Mandiri lah, gitu, Mandiri, Pak. betul. Bahkan banyak instansi-instansi yang katakanlah kerjasama atau bermitra dengan komunitas kami ini. Itu tadi dalam rangka menjaga nilai-nilai warisan-warisan atau legacy peradaban itu tadi sebenarnya. Yang alhamdulillah meskipun awalnya kita dianggap katakanlah kumpulan orang-orang enggak waras ya. Tapi sekarang justru
malah kita semakin dilirik itu. Oke. Artinya, karena tidak ada memang komunitas sejarah di Jember yang mengawali dalam kajian-kajian, dalam telusuran-penelusuran lapangan, ekspedisi, eksplorasi dan sebagainya. Namun kemudian belakangan bermunculan di daerah-daerah lain, banyak juga kemudian terinspirasi sejarah itu. Ya. Dan akhirnya itulah tujuannya sebenarnya Pak. Iya, Ya? betul. Oke. Karena sangat banyak sekali seperti cendawan di musim hujan yang So bahaya. Begitu Itu memang malah bahasanya Bahaya penulis itu bahasanya begitu, ini. Cak. Belum kok gimana abis ini ya, sering Iya. bikin puisi terus ini. Bayangkan, Cak, yang dilihat kadang dijak ngomong batu-batuan. Waduh. Makanya menganggap sebagai orang yang Oh iya. nggak umum lah istilahnya. Tapi nggak Unik. sering gitu kan Pak ya? Nggak ya? Enggak. Ini sinergi. Hari ini kan takdir mempertemukan Iya, Cie, betul. antara penulis dan pengelola museum. Ini sinerginya seperti apa nih kira-kira nanti? Ya, Monggo, Kok. Pak. Oh Kok, iya. Saya justru ini tadi bilang ngajak ngomong. Memang teman-teman yang datang ke sini memang saya suruh ngajak ngomong dengan benda-benda. Oh. Ya misalnya begini, ini Sama kayak ada teman saya ada namanya Wevi gitu Pak sering. Iya, sering Oh ngajak iya. ngomong Sama benda-benda. HP tapi. kadang-kadang dia melihat benda ngomong lalu tertawa sendiri gitu. Eh, Contohnya begini, ini ada kendi. kendi. Anda sudah tahu tapi sebetulnya belum banyak tahu. Iya, bentuknya memang beda. Iya. Beda dari kendi yang Ini biasa saya lihat kendi di from desa. Kalisat. Oh, Jadi begini, namanya kendi maling. kendi maling. Iya ini. Apa yang aneh dari kendi ini? Anda nggak menemukan tutup di atasnya kan? Betul. Karena dia menggunakan hukum fisika bejana Saya berhubungan. ambilkan. Nah, saya tadi mau tanya, ini Iya. airnya masuk lewat Nah, mana? itu dia. Ternyata airnya masuk lewat pantat. Dalah. Ini, lewat sini. Iya, lewat Oh, bawah pantat. sini. Nah, Oh, iya. Mana kameranya mana? Lah terus nutupnya itu. pakai apa dong? nah, apanya? Nutupnya Nggak ada. yang itu. Nutupnya. Enggak usah ditutup karena dia masuk hukum bawah. bejana Oh, berhubungan iya. apa? Ah. Itu ya. Levelnya begini ya, tingginya segini nggak akan tumpah toh. Oke. Jadi kearifan Archimedes itu sudah itu Era kan. dulu bangsa kita sudah pinter Nah, sejak zaman sebetulnya dulu. lewat benda ini kita sudah bisa mengajarkan fisika toh, Bu. Betul. Itu. Oke. Jadi makanya ini saya taruh benda-benda ini supaya diajak ngomong. Ya ketawa boleh. Tapi sesudah itu buatlah narasi. Nah, gitu loh. Jadi nggak hanya kita ketawa selesai. Kemampuan Saya narasi. pikir gini, ketawa boleh tapi jangan sendirian. Dan satu hal lagi Bu ya, yang Nggih. menjadi tagline dari tema ini peradaban. Peradaban. Memasuki museum ini pembentukan karakter Bu. Kalau di sono masuk museum itu nggak boleh rame-rame teriak-teriak. Oh itu kemudian Itu ciri khasnya museum dan Perpustakaan. perpustakaan. iya. Nah, Rame ini titik kan dipendelii. kita kehilangan itu Bu karena nggak diajarkan. Ah. Kita mengajarkan karakter itu normatif, tekstual dan verbal saja, tidak memberikan pengkondisian. Jadi kalau masuk museum itu lalu tidak boleh mencoret-coret, membuat graffiti, ya. Supaya nggak begitu apa? Buatkan aja tempat untuk coret-coret, buatkan Iya. graffiti. Disediakan ruang gitu. Ya sudah, di tembok sana itu, tembok rumah saya itu saya buat apa? Papan tulis hitam. Ya sekali aja sudah, itu anak-anak lupa main gadget ya sudah gitu. Jadi ini tidak saya masukkan dalam tagline tadi itu karena sudah masuk ke wilayah edukasi, yaitu apa namanya karakter dan apresiasi. Lalu kan setelah tahu ini kita bisa mengapresiasi, oh luar biasa ya gitu kan, itu apresiasi. Sekarang kita enggak ya Bu, apresiasinya itu Lupa mungkin. diekspresikan dalam bentuk like and share itu. Iya. Subscribe. Iya, jangan lupa. komen Ini itu kalau ya. model kendi seperti ini di mata Kong Iman akan menjadi sebuah puisi. Di mata Pak Janola menjadi sebuah tulisan dengan riset yang luar biasa. Waduh, gitu ya di mata beliau. Bagi kita, oh gitu aja selesai. Sekedar tahu, oh ya ternyata ya dari pantat Pak. Iya. Iya.
Iya. Oh, sudah. Saya kembalikan lagi Pak ya. Terakota itu. Terakota. Oh, terakota. Terakota itu artinya Sebutannya. lempung. Iya. Oh, oke. Ya Cak Gemolnya nggak terasa ya, waktu kita sudah hampir habis ya. Oh iya. Ya ampun. Waduh. Ini mungkin dijadwalkan kita 2 hari apa di sini? Minggu. Iya. Hampir ya. Oke, baik. Mungkin ada ini dari mana dulu nih ya? Saya coba ke ini dulu ke Pak Zainal. Pak Zainal dulu. Ini Pak, sambil closing juga sekalian Pak ya, mungkin closing statement juga. Pesan juga kepada warga masyarakat, para pendengar, para pemirsa, khususnya yang muda-muda nih Pak. Tidak. Loh, tiba-tiba khususnya yang muda-muda nih Pak ya. Nggak diajak ngomong tadi. Iya, dia ngomong tadi. Iya, ngajak Nah ini ngomong. pesan juga pada mereka-mereka, sekaligus juga ini bagaimana sih Pak dari Batak Sabta Prabu ini menanggapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu, dimana sekarang jangankan mungkin kita lihat toko buku yang udah mulai, saya nggak tahu sepi apa enggaknya Pak ya, barangkali orang datang ke sana untuk mencari referensi, tapi surat kabar udah mulai menghilang kayak gitu Pak. Nah gimana Mas, silakan. Iya, terima kasih. Memang suatu keprihatinan bahwa sekarang memang terus terang aja ya, minat baca masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan berada di titik nadir rendah lah dibanding negara-negara scroll, lainnya. Ya betul, dibanding negara-negara Eropa dan sebagainya, rendah kita. Dan diantaranya adalah sinyalemen ini juga makin ditunjukkan dengan tanda-tanda pengurangan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, ke toko buku dan sebagainya. Dan juga karya-karya, meskipun karya-karya terus bergulir ya, diterbitkan tetap ada. Dan mungkin ini suatu suatu hal yang bersifat psikologis sebenarnya. Misalnya saja masyarakat betul memang mengurangi ke koran, ke toko buku dan sebagainya. Tapi di satu sisi masyarakat sekarang rajin membaca di HP kan begitu. Kemajuannya mungkin di situ. Saya tidak paham konteksnya di HP ini membaca seperti apa. Apakah membaca yang sebenarnya? Apakah dalam arti mencari ilmu atau sekedar katakanlah untuk sekedar membaca begitu saja seperti di chat-chat dan sebagainya. Sekedar tahu lah gitu. Sudah tahu. Makanya saya berharap dengan adanya pengembangan literasi para penulis agar tidak jira-jira untuk menulis buku. Dan masyarakat juga wajib sebenarnya makin mempelajari ya bacaan-bacaan, tulisan-tulisan terutama tentang sejarah agar tidak kehilangan arah, tidak disorientasi ya. Tidak mengalami turbulensi katakanlah. Karena peradaban-peradaban masa lalu ini sebenarnya harus tetap ada dalam memori masyarakat ya, catatan-catatannya ya. Bahkan sampai dongeng pun kalau perlu memang harus seperti itu. Kita kan tidak seperti dulu. Kalau dulu kan orang tua memberikan dongeng pada kita tiap malam sebelum tidur. Sekarang kan sudah tidak ada, diganti dengan saya medsos masih merasakan itu Pak, dongeng masih merasakan. Iya, sama seperti itu. Kita merindukan semacam itu ya pada masa-masa sekarang. Dan harapan saya sebagai penulis juga sejarawan berharap bahkan harusnya tetap kita menjaga legasi peradaban-peradaban ini dan agar tetap lestari ya, seperti itu Mbak. Oke. Kung Iman. Silakan Kung. Oh iya. Jadi kalau museum nanti didukung baik oleh instansi atau itu sebuah penghematan besar. Karena sekolah itu bagaimanapun memerlukan media. Kan nggak mungkin sekolah membuat museum. Dan media belajar di museum itu bisa dibagi, nanti ada jadwal ke museum huruf, museum ini ya. Itu kan penghematan. Yeah. Sekaligus juga memberi peluang untuk transportasi juga. Nanti ada rute tertentu Dari bagi sekolah, angkot itu ya. dari sekolah Jurusan ke museum Kampung Baca seperti itu kan. Terus nanti ada tukang parkir, tukang ini, ya itu kan luar biasa. Gerak dampak dari ekonomi. Di samping tentu saja kita kembali pada inti esensinya tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi pencerdasan bangsa itu dan lagi begini, branding dari tokoh-tokoh kita itu bisa juga dengan menampilkan dirinya dalam membaca, melihat museum seperti itu, tidak hanya tersenyum di baliho saja. Terima kasih. Belum ada tapi nggih Kang. Belum ada. Justru saya sampaikan supaya menginspirasi. Kalau branding itu
sedang bawa gentong, sedang ini bawa keris, atau Brandingnya di membaca museum, ya museum pegang gitu. buku gitu ya. Tidak hanya tersenyum aja. Wah. Ya. Semoga ditangkap ini. Oke, Amin, ya. baik, Kang Iman juga Pak Janullah, terima kasih banyak. Matur. Terima kasih sangat. kembali RRI. Wah, Ini waktunya sudah habis Iya, ya. udah habis. Sebenarnya pengen ngobrol banyak karena Ya, ilmunya banyak sekali Iya. dan juga wah ini juga banyak yang perlu kita pelajari lagi. gitu ke depan. Betul. Sebelum kita pamit, aplaus dulu untuk timnya. Semakin hangat. Orangnya gua, orangnya. Iki hangatnya terasa sampai ke punggung aku. Oke, baik. Saya Cak Gemol Wijadus Gemol. Saya Ginuk Mujayati Ginuk mesti pamit. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Obrolan budaya RRI Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.